Lomba cerdas cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya, juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Namun untuk menjadi anggota BPK, Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini viral di media sosial loh. Kontroversinya dimulai saat MC melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh grup C2 yang merupakan adik-adik siswa dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik. Tapi jawaban tersebut dinilai juri Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI salah. Dias pun memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan pun dilempar ke grup lainnya yang menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi diberikan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, siswa yang merupakan anggota grup C2 protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawabannya. Namun hal itu pun disangkal oleh peserta dan meminta pertimbangan pihak lain. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Nah, alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI justru menyalahkan artikulasi peserta. Kejadian ini pun heboh di jagat maya dan membuat netizen geram. Bahkan mereka membuat perbandingan kedua jawaban. Nah loh, lomba cerdas cermat kok jurinya kurang cermat? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Selanjutnya adalah aksi seorang wanita di Makassar viral usai nekat membawa motor baru dengan cara tak biasa, yakni dipangku sambil tetap mengendari motor lain. Aksi berbahaya ini menuai sorotan, kini polisi memburu 2 pengendara tersebut. Aksi 2 pengendara motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Keduanya kedapatan membawa motor di atas motor yang tengah melintas dari Jalan Sungai Sadang menuju Jalan Veteran Utara. Dalam video, seorang pria mengendari motor, sementara penumpang di belakangnya seorang wanita memegangi sebuah motor listrik yang diletakkan di antara sopir dan penumpang. Aksi berbahaya ini pun menuai perhatian warga. Selain tak lazim, juga berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan lain. Kini, Satlantas Polrestabes Makassar turun tangan menyelidiki identitas pengendara nekat tersebut. Kami dari Satlantas Polrestabes terus mencari informasi tentang identitas kendaraan yang membawa motor. Nah, kami juga kepada mungkin teman-teman media yang mungkin bisa kasih informasi, silakanlah ke kami, mungkin kami bisa menindaklanjuti. Ya tentunya membahayakan baik bagi pengendaranya maupun juga bagi orang lain yang melihat. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa juga nanti berakibat menjadi laka lantas. Satlantas juga mengimbau masyarakat tidak membawa muatan berlebihan menggunakan sepeda motor karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Kendaraan baru seperti motor listrik seharusnya diangkut menggunakan mobil bak terbuka demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Le Muhammad Nur, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك
Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses miqat sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses miqat sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Daker nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan miqat dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah memberangkatkan 2 jemaah haji menuju Mekah. Hingga saat ini 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dua jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berangsur pulih pasca menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Pihak KKHI melakukan sejumlah persiapan untuk memberangkatkan 2 pasien tersebut. Sebelum berangkat, dokter KKHI memastikan kembali kondisi kesehatan jemaah. Kami memilih siapa dokter dan perawat yang akan berangkat, kemudian drivernya siapa, dan membuat surat jalan ke Daker. Setelah itu kami menghubungi pihak Bimbat dan melakukan proses yang pertama adalah mempersiapkan pasien, yaitu memandikan, kemudian memasangkan baju ihramnya, lalu dibimbing oleh Bimbat. Jemaah kemudian akan dipakaikan kain ihram dan dipandu untuk melakukan niat ihram ishtirot karena sakit. Kalau pasien ini ketika ada halangan, dia boleh langsung tahalul dan dinyatakan selesai umrohnya tanpa membayar dam. Baik-baik semua, di Kitfan juga baik-baik, di Kitfat juga baik-baik semua. Perawatnya ada yang dari Indonesia, itulah yang membantu saya dalam berkomunikasi. Dibantu oleh namanya Mbak Nining. Dibantu oleh Mbak Nining itu, setiap ada apa-apa saya konsulnya ke Mbak Nining konsul ke dokter. Saya merasa senang sekali, Bapak sudah boleh pulang. Bapak boleh pulang dan insya Allah saya akan melanjutkan ibadah haji nanti. Total, hingga saat ini sebanyak 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Ya, bagi sebagian jemaah lanjut usia, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal mudah. Namun di tengah keterbatasan itu, para petugas PPIH hadir dengan kesabaran dan kepedulian untuk memastikan para tamu Allah tetap dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Di tengah hiruk pikuk bandara dan panjangnya perjalanan menuju Tanah Suci, ada langkah-langkah renta yang berjalan perlahan. Tangan yang mulai gemetar menggenggam, serta tatapan haru para lansia yang akhirnya tiba di tanah harapan mereka. Di saat itulah para petugas PPIH, khususnya bidang lansia dan disabilitas hadir. Mereka dengan sigap membantu dan memastikan para lansia sudah berihram sesuai syariat.
Mulai dari memakaikan kaos kaki bagi para jemaah lansia perempuan, membutuhkan kerudung yang sudah tidak sesuai posisinya, bahkan membersihkan kotoran para jemaah haji lansia. Biasanya yang pada turun dari pesawat itu kebanyakan yang maaf yang lanjut usia itu semuanya sudah pada bau pesing dan pup. Kadang mereka tidak sadar. Biasanya itu udah sampai di belakang. Nah, untuk menjaga kebersihan ihram dan jangan kena jamaah haji yang lainnya, kita langsung dengan cepat tim landis di bandara kita bawa ke toilet dan langsung kita mengganti. Petugas juga dengan penuh kesabaran mengganti popok hingga membantu wudhu lansia yang sudah tidak mampu lagi melakukannya. Banyak tantangan ditemukan saat harus mengurus lansia yang terkadang sikapnya sulit ditebak. Yang meladeni orang tua itu sama seperti halnya kita harus telaten. Jadi tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa. Dan yang paling penting menurut saya adalah tadi ketika menangani lansia ini adalah kita jangan setengah hati gitu melayaninya. Karena mereka kan satu niatnya kesini itu hanya untuk haji bisa mabrur gitu ya. Nah kita sebagai petugas ini memastikan itu. Layaknya tema musim haji tahun ini, yaitu ramah lansia dan disabilitas. Semua petugas dituntut untuk dapat melayani lansia dan disabilitas dengan setulus hati. Lelah mungkin tak terhitung, namun senyum para jemaah lansia menjadi penyemangat bagi para petugas PPIH untuk terus melayani. Sebab bagi para petugas, melayani jemaah lansia bukan sekedar tugas, melainkan bentuk pengabdian dan ikhtiar meraih berkah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la